Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Ada yang bertanya dari Bunda Azra di Pasteur. Pak Wasmil Bu Lilis, yang ingin ditanyakan adalah bagaimana cara menyampaikan amanat uang kepada anak kalau dia diberi uang oleh paman atau bibinya agar tidak terkesan menerima uang secara cuma-cuma. Jadi konteksnya uangnya itu dititipi melalui Bunda Azra agar nanti dikasih kepada anak-anaknya. Sebaiknya bagaimana? Ya, kalau bagusnya sih kalau emang pamannya atau uaknya menyerahkan pengelolaan itu lewat kita, ya kita nggak usah ubah konsepnya. Tetap meskipun lewat paman itu tetap kita berikan sesuai dengan konsep pemberian yang sudah kita canangkan sebelumnya. Bukan hanya paman, dari kakek segala macam. Ya. Tapi kalau pamannya kita tahu bahwa sifat pamannya nanti kalau nggak langsung dikasihkan malah nanti jadi fitnah kayak gitu. Jadi kasih tahu aja bahwa ini ada uang dari paman, ada angpau apa, ini uang kamu kita masukkan tambahin ke deposit ya gitu. Ya biasanya kita tambahin ke deposit, ya tambahin ke deposit gitu. Karena mereka rata-rata mempercayakan uang ke kami, nggak tahu kenapa. Kadang-kadang mau dipegang sendiri silahkan, tapi mereka tahu kalau dipegang sendiri langsung habis itu, nggak kuat nahan. Lagian sekarang mereka juga kalau belanja apa-apa lewat kami gitu, jadi mereka ngasih linknya di keranjang gitu kan, nanti linknya dikasihkan kami lewat akun kami gitu kan, langsung beli gampang. Bahkan kadang-kadang pakai virtual account, pakai handphone mereka tapi kirim virtual account di kami, nanti kurangi deposit di kami. Dan kami sendiri tidak mempersulit gitu, sesibuk-sibuknya kami tetap kalau berhubungan dengan transaksi keuangan anak dan itu hak mereka. Paling kalau kegedean yang di luar kewajaran biasanya 20 ngambil 50 misalnya gitu. Ini angka-angkanya masih kecil-kecil ya. Ini untuk angka tolong sesuaikan aja ya. Ya, disesuaikan. Anda mungkin melihat ini sangat kecil atau mungkin kebalik aja gitu. Untuk angka ini Mas ya kami baru taraf seginilah, tapi bukan angkanya, jangan lihat angkanya ya. Tapi lebih pada bagaimana konsepnya ya. Ini angka-angka ini kesebut secara spontan karena memang kami melakukannya seperti itu gitu. Jadi tadi apa pertanyaan? Mungkin udah ya dijawab ya? Sudah terjawab insya Allah. Sudah jawab ya, oke seperti itu. Iya, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya juga dari Ibu Tati di Cianjur. Ibu Tati ini punya 4 orang anak, 4 orang putri lebih tepatnya. Sejak dari anak pertama diterapkan kebijakan di keluarga bahwa sebelum anak menikah, walau mereka sudah punya penghasilan sendiri, kami tetap memberi uang bensin istilahnya. Hanya uang bensin saja. Sedang untuk keperluan yang lainnya mereka sendiri yang tanggung. Apakah hal ini yang seringkali menjadikan anak-anak itu seperti merasa bangga punya orang tua seperti kami, karena setiap dikasih jatah mereka selalu tersenyum dan memeluk kami. Mohon nasihatnya, apakah sudah relevan atau ada saran barangkali dari Pak Wasim Bu Lilis? Itu kita sedang bahas mental merasa berhak, bukan mental merasa bangga ya. Iya. Kalau itu terus menerus tanpa ada kejelasan konsep itu kewajiban imbalan atau hadiah, itu merasa berhak justru yang terjadi. Iya, jadi bisa jadi dia ke orang tua ada sesuatu yang dia. Ciri-ciri bahwa merasa berhak gampang kok caranya, ciri-cirinya. Sebelum ngomongin ciri-ciri, saya boleh cerita sedikit tentang. Boleh silakan. Tentang profesor yang sangat baik sekali, begitu baiknya itu dia. Sodakoh itu setiap bulan ada tuh sekitar, ya saya sebutin aja misalnya di angka 250 ke tetangga di sebelah kompleknya di kampung sebelah. 250 tiap bulan 250. Lama-lama kok bulan demi bulan, tahun demi tahun, lama-lama datang dengan kaki diperban. Akhirnya ditambahin 300. Lama-lama tangan diperban, ditambahin lagi 400. Tapi curiga ini profesor, mulai curiga ini kenapa? Kenapa jadi lama-lama jadi gue nambah ya gitu. Terus dilihatnya anaknya motornya baru. Di sini dia mulai curiga. Akhirnya dihentikanlah pemberian itu, jebret. Ketika pemberian dihentikan, memang dihentikan aja, nggak dikasih lagi. Karena ketika ngambil 250 itu nggak bersihin halaman profesor dulu, enggak. Pokoknya cuma ngambil aja gitu. Iya, ngambil. Iya. Akibatnya apa? 2 minggu kemudian tiba-tiba tukang sayur menyampaikan itu si mulut si eta di kampung meni ngolok-ngolok gitu loh, profesor poli, profesor ini, profesor itu gitu. Jadi
udah dikasih berbulan-bulan Ngeluh bahkan ya, bertahun-tahun. ngeluh gitu. Ah, sekarang mah profesornya jadi pelit. Ha-ha, Hmm. kan ini ciri-ciri mental merasa berhak tuh. Ya Iya, mirip iya. seperti ada orang yang dari Padahal desa dia sudah bisa mampu beli motor. udah mampu motor. Padahal dia sudah dikasih kalau di bertahun-tahun itu sudah berapa juta itu, Mhm, betul, betul. gitu kan? Iya. Seperti ada urbanisasi dari desa ke kota, lama-lama tinggal di pinggir rel kereta api, lama-lama bikin pakai kardus rumah, lama-lama pakai triplek, lama-lama pakai papan, Tembok. pakai tembok, lama-lama nyambung listrik. Tiba-tiba ketika dari PJKA yang memiliki tanah itu Mau menggusur, dibangun. tiba-tiba merasa protes, Wah, protes Iya, langsung. betul. Minta Merasa- ganti rugi. minta ganti rugi. Kan Waduh. harusnya yang ganti rugi itu perusahaan yang punya tanah, punya lahan, karena selama ini dia tidak mengontrak, tidak apa, kan harusnya. Harusnya merasa berterima kasih ya ketika Iya, di ini malah enggak, Merasa minta ganti rugi karena dia diusir. Ya, diusir juga wajar, uang juga bukan tanahnya. Jadi itulah men. Sama ini sebetulnya sifat yang sangat alamiah kayak gitu tuh. Kucing, Iya. makanya kami mohon maaf karena di anak langit ini banyak bayi, banyak ada ibu hamil datang. Kami tidak sementara tidak melihara kucing. Jadi kami melarang untuk ngasih makan kucing. Karena kalau Oh, kita iya. tahu kan, Iya. kalau ada kucing kasih makan, nanti lama-lama Datang datang lagi, lagi. datang lagi gitu. Biarlah dia menjadi kucing liar yang mencari makan sendiri di alam sana. Mandiri gitu. kucingnya ya. Mandiri. Kami bukannya nggak tega, tapi Iya. ada Ada misi di sana. Ya. darurat yang harus kami laksanakan. Betul. Iya, Dan betul. tadi misalnya taruhlah dia belum menikah, Mhm. terus masih tinggal dengan orang tua. Nafkah itu kan misalnya dari makan, Iya. tidur, kamar, ya masih berhak. Tapi kalau yang lain misalnya dia Bensin sudah tadi itu. iya sudah mulai apalagi dia misalnya sudah kerja, ya itu sudah jangankan sudah kerjaan, yang belum kerja aja kita bisa misalnya kayak anak saya lagi kuliah, pinjam mobil, isi ya, isi mobilnya, isi bensinnya. Nah dia tinggal gimana cara cari uang untuk mengisi bensin itu. Nah gitu kan, nanti Iya. dia cari tuh misalnya dari apa, akhirnya dia ada itu enggak, translate enggak Bunda butuh translate nggak, sok aku translatein lah gitu, karena dia butuh pergi untuk beli bensin. Iya, iya. Nah itu arah sana. Baik. Ya, baik. jadi bukan merasa bangga, bisa jadi malah merasa berhak. Sebaiknya kalau tidak darurat amat, mendingan nggak usah dikasih itu ongkos itu. Tapi nanti dia jadi nggak sayang ke aku masa tua. Nah, ingat mindset yang sebelumnya. Iya. Pamrih ya, nggak boleh pamrih. Itu dia. Gitu. Memang ini butuh waktu untuk betul-betul memahaminya ya. Kadang-kadang perlu dihadapkan Ya. dulu dengan kondisi realnya. Subhanallah. Baik, Pak Wasim Bu Lilis, mungkin itu dulu yang bisa disampaikan. Sebagai penutup, ada informasi yang perlu disampaikan barangkali Pak? Ya, ini di akhir bulan ini kita insya Allah menyelenggarakan hipnoterapi certification workshop. Alhamdulillah ini sudah beberapa yang daftar. Alhamdulillah. Silahkan sahabat-sahabat, masih early bird ya, dapat cashback 750.000. HCW ya, ketik nama Anda HCW, spasi HCW, kirim ke 0811 225 002. Hipnoterapi certification workshop. Jadi Anda nanti selain bisa menghipnosis orang lain, juga bisa untuk menghipnosis diri sendiri. Jika ada gangguan-gangguan psikologi, ada psikosomatis, ada trauma, cemas, ada fobia juga, ini bisa sembuh. Testimoninya banyak banget, jadi nggak harus salah satu-satu kali ya. Nanti minta testimoninya Pak Wasmin, nanti saya kirim tuh, banyak banget testimoni. Bahkan kemarin dari Lampung baru memberikan testimoni tadi malam. Padahal hipnoterapinya lewat online, lewat Zoom. Alhamdulillah Pak Wasmin, sekarang saya udah nggak minum obat lagi dari dokter. Tadinya kan dia susah banget tidur. Makan sudah mulai normal, alhamdulillah itu. Atas izin Allah semuanya itu melalui ilmu hipnoterapi banyak yang ketolong. Kemarin juga yang habis COVID karena dia di karantina di lantai 2, sampai setelah di karantina kok dia tiba-tiba jadi stres. Jadi psikosomatis, jadi takut untuk tidur juga takut, untuk keluar takut. Akhirnya alhamdulillah dengan di atas Allah di hipnoterapi, sekarang dia sudah mulai menjalani hidup normal kembali. Padahal lagi memperoleh promosi jabatan kan. Masya Allah. Untuk ujian tes terakhirnya harus ke luar kota gitu. Aduh gitu, alhamdulillah kemarin baru sekali pertemuan, sekarang sudah mulai menjalani hidup normal kembali. Alhamdulillah. Karena trauma pasca karantina, bukan trauma pasca COVID ya. Kalau COVID-nya mah tapi karena di karantina sendiri itu jadi banyak yang trauma kan. Banyak yang fobia jadi trauma gitu. Aduh, Masya Allah.
Jadi silahkan ini itu yang mau ikut untuk bantu banyak orang nih hipnoterapi certification workshop ya. Ketik nama Anda spasi HCW kirim ke 0811 225 002. Terima Baik, kasih Kang alhamdulillah. Zikri, terima kasih sahabat-sahabat. Terima kasih banyak Pak Wasim dulu Lilis, dan ternyata tidak cukup untuk mengenapkan sampai 10. Insya Allah pekan yang akan datang kita lengkapi ya. Baik, terima kasih banyak Pak Wasim dulu Lilis, dan selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.